Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita. Ya, untuk di awal pembelajaran ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tentunya bersama dengan Bu Fatma. Ya, pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas mengenai organ gerak pada hewan. Ya, jadi kita akan bahas mengenai organ gerak pada hewan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, agar kita bisa mendapatkan ilmu dan kemudian keberkahan dari pembelajaran ini, maka sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai berdoanya? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke pembelajarannya. Nah, pada halaman awal untuk pembelajaran 1 akan ada sebuah cerita ya, sebuah cerita antara Edo dan Pak Rudi. Jadi, Pak Rudi itu adalah seseorang yang dia itu memiliki peternakan kelinci ya, dan kemudian Edo pada hari Minggu berkunjung ke tempat Pak Rudi ya untuk melihat kelinci. Nah, jadi kita bisa lihat ya bagaimana percakapan ya antara Edo dan Pak Rudi. Nah, jadi Edo berkata kepada Pak Rudi, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Nah, kemudian Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Nah, jadi antum pernah melihat kelinci? Ya, Bu Fatma juga pernah melihat kelinci ya. Ada mungkin yang pernah lihat kucing ya, atau ada yang pernah melihat sapi ya, ayam. Nah, jadi Bu Fatma ingin bertanya, apakah mereka semua bergerak? Ya, mereka semua bergerak. Kalau manusia bagaimana? Apakah manusia juga bergerak? Ya, manusia juga bergerak. Dan kemudian kenapa bisa? Ya, kenapa hewan maupun manusia itu bisa bergerak? Karena kenapa? Karena mereka memiliki, ya benar sekali, karena mereka memiliki organ gerak. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki organ gerak? Maka tentunya kita tidak akan bisa bergerak ya. Maka dari itu hari ini kita akan bahas mengenai organ gerak pada hewan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya ya, kita membaca dulu ya. Jadi ada sebuah bacaan di sini yaitu mengenai organ gerak manusia dan juga hewan ya. Jadi mari kita baca sama-sama ya, sambil antum memperhatikan buku tema satunya antum ya. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak ya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, Bu Fatma ingin bertanya sama antum ya. Misalnya antum sedang berdiri ya, atau bisa antum contohkan sekarang. Misalnya sekarang itu antum lagi berdiri. Kemudian ketika antum berdiri, antum bergeser ke kanan, ke depan ya, ke samping kiri atau ke belakang. Nah, apakah antum berpindah tempat ketika antum bergeser? Iya, antum berpindah tempat. Karena kenapa? Karena antum bergerak ya. Nah, jadi pergeseran antum ya, atau perpindahan antum dari titik awal ya ke tempat antum berdiri berikutnya, itu yang dinamakan dengan bergerak. Jadi bergerak itu adalah perubahan posisi ya, atau perpindahan tempat ya, perpindahan tempat seluruh sebagian atau seluruh daripada bagian tubuh. Nah, kemudian gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Jadi antum bisa meloncat ya, bisa menggali, bisa memanjat, kemudian bisa berenang ya. Itu semua karena kenapa? Karena antum memiliki yang namanya organ gerak. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan itu dia bisa meloncat ya,
bisa berlari, bisa berjalan, yaitu karena kenapa? Karena hewan juga memiliki yang namanya organ gerak. Ya, kemudian organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Ya, sebagaimana gambar yang sudah Bu Fatma tampilkan di layar. Jadi di layar itu ada gambar kelinci, ya, gambar tengkoraknya, ya, gambar tulangnya, ya. Jadi tulang kelinci itu, ya, tulang-tulangnya itu, maka itu dinamakan dengan alat gerak pasif. Yang kemudian alat gerak pasif ini dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya, tetapi harus ada yang namanya alat gerak aktifnya, yaitu apa? Yaitu otot, ya, yaitu otot. Nah, jadi antara tulang dan otot ini dia itu saling bekerja sama untuk dapat bergerak. Jadi antum kalau hanya tulang saja itu tidak bisa bergerak, ya. Jadi harus ada ototnya juga, ya. Jadi otot itu yang bisa membuat alat gerak pasif itu dia bergerak begitu. Dan tidak bisa juga hanya otot saja, tanpa alat gerak pasif itu tidak bisa, ya. Jadi dua-duanya itu harus ada. Nah, kemudian tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, ya. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan, ya. Bayangkan kalau kita tidak punya rangka, ya, tidak punya tulang, ya, maka tidak akan kita bisa berdiri tegak gitu, ya. Nah, tetapi tidak hanya sekedar berdiri, ya, kita juga butuh yang namanya otot untuk dapat melakukan gerak, ya. Jadi otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang juga bergerak, ya, sebagaimana gambar yang di bawah, ya. Jadi ada kelinci, dia bisa melompat itu karena kenapa? Karena ada pergerakan di dalam tubuhnya, ya. Ada kerjasama antara alat gerak aktifnya dan alat gerak pasifnya, yaitu tulang dan otot, ya, seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama penting, ya, tidak ada yang lebih penting, ya. Jadi dua-duanya ini sama-sama penting antara tulang dan juga otot, ya. Nah, hal itu sejalan, ya. Siapa yang menjadikan semua itu? Kok bisa misalnya, ya, manusia itu bisa bergerak, hewan itu bisa bergerak, ya, walaupun tadi ada bantuan daripada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kemudian siapa yang menjadikan itu semua? Maka yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana di dalam firman-Nya, ya, di surah An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, ya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu jadi di surat An-Nur ayat 45 ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya semua itu, ya, tidak akan bisa terjadi dengan sendirinya, ya. Kita tidak bisa bergerak dengan sendirinya kita tanpa adanya kuasanya Allah gitu. Jadi Allah yang menjadikan semuanya dan Allah yang membuat kita itu bisa bergerak, ya, berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Jadi ada juga orang yang memiliki tulang, memiliki otot, tetapi kenapa tidak bisa bergerak? Karena boleh jadi Allah tidak menghendaki itu semua, ya. Maka kalau kita masih bisa bergerak, yaitu adalah salah satu nikmat dari Allah yang patut untuk kita syukuri, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, silakan, ya, dibuka halaman berikutnya, ya, mengenai ayo berlatih, ya. Jadi silahkan, ya, dikerjakan, ya, untuk soal ayo berlatih. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, ya. Jadi di ayo berlatih ini kita disuruh untuk menentukan ide pokok dan juga kalimat pengembang. Nah, apa itu ide pokok? Jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, ya. Jadi ide pokok itu adalah hal utama yang dibahas pada paragraf, ya. Jadi apa itu paragraf? Jadi kalau antum bisa lihat, ya, di layar. Nah, jadi ini adalah paragraf, ya. Yang ini, ya, ini adalah paragraf. Ya, jadi ini adalah paragraf, ya. Ini adalah paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, ya. Nah, jadi ini contohnya, ya, misalnya pada paragraf pertama, ya. Jadi pada paragraf pertama itu, paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat, ya. Ini yang tersusun menjadi sebuah paragraf. Jadi ide pokoknya itu dia bisa berada di awal, ya, bisa berada di awal kalimat, di awal paragraf, bisa berada di tengah maupun juga di akhir paragraf, ya. Nah, untuk paragraf pertama, maka ide pokoknya itu berada di awal
paragraf ya. Yang mana itu? Yang ini ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak ya. Nah, kemudian apa kalimat penggembang? Jadi kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan secara rinci terkait ide pokok ya. Jadi dia lebih jelas lagi menjelaskan terkait ide pokoknya ya. Jadi di sini dia jelaskan apa arti gerak ya. Jadi gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh ya. Jadi ini yang merupakan kalimat pengembangnya ya. Jadi yang awalnya ini merupakan ide pokoknya, kemudian yang kalimat berikutnya itu merupakan kalimat pengembang ya. Nah, kemudian sekarang ya, coba kita tentukan ide pokok dari paragraf yang kedua. Ya, sekarang berarti kita lihat yang paragraf kedua yang ini ya. Nah, jadi gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kira-kira yang mana di sini ide pokoknya? Iya, benar sekali ya. Jadi ide pokoknya itu adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak ya. Jadi gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak ya yang tersusun dalam sistem gerak ya. Boleh dilanjutkan ya. Setelah itu kalimat pengembang yang mana? Kalimat pengembang itu adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ini fungsi pada organ gerak ya. Organ gerak manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan itu memiliki organ gerak ya. Dan kemudian di kalimat pengembangnya dijelaskan terkait fungsi daripada organ gerak tersebut ya. Nah, sekarang silakan antum lanjutkan ya. Untuk tugasnya antum silakan dilanjutkan untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf ketiga, keempat, dan juga paragraf kelima ya. Bagaimana kira-kira bisa dikerjakan? Ya, insya Allah ya. Jadi Bu Fatma doakan ya, semoga antum dimudahkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi nanti tugasnya silahkan ditulis tangan dulu ya. Kalau yang sudah punya buku silahkan ditulis di bukunya, diisi di bukunya. Yang belum punya buku boleh dikerjakan di buku tulis, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Bu Fatma ya. Ya baik ya, jazakumullah khair ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Dan kemudian terima kasih karena antum sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk antum ya, dan jangan lupa jaga kesehatan antum. Semoga antum bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini ya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Fatma cukupkan. Bu Fatma tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.